Wih, ini juga udah ada ini nih. Waterin, problemnya lumayan juga ini. Nah, aku nggak pakai ya, nggak bisa, Apa nggak bisa? nggak bisa pakai background. Oh ya nggak apa-apa. Ya, aku buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Waalaikumsalam. teman-teman. Di sini saya dari perwakilan kelompok 7, kita akan mempresentasikan salah produk kita yang dimana kita namakan itu Waterin. Selanjutnya. Nah, Waterin ini adalah alat penyiram tanaman otomatis berbasis IoT yang berguna untuk membantu para petani di dunia agrikultur dalam melakukan water planting automation dan juga dapat memonitoring kelembaban pada tanaman agar hasil dari pertanian tersebut mendapatkan hasil yang baik. Adapun latar belakang permasalahan dari kenapa kita mengangkat produk ini. Jadi permasalahan yang pertama itu adalah banyaknya tingkat gagal panen di para petani di Indonesia yang salah satunya itu adalah tingkat supply air yang berlebihan yang mengakibatkan hasil dari pertanian itu menjadi busuk atau tidak bagus yang jadi tidak bisa dipasarkan ke uh, publik beredar. Dan solusinya adalah Waterin memberikan solusi yang dimana kita membantu para petani agar dapat memaksimalkan hasil dari pertaniannya gitu, agar hasilnya juga bagus dan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Market size sendiri dari Waterin itu sangatlah besar. Kenapa? Sangatlah besar karena para petani di Indonesia itu masih banyak yang menggunakan teknologi konvensional yang dimana kita nggak bisa ngatur debit air atau kita bahkan lupa menyiram gitu loh. Maka disitulah Waterin hadir. Dan ada pun beberapa fitur-fitur yang ada di Waterin seperti aplikasi untuk ngontrol alat berbasis IoT itu sendiri dan juga web sebagai monitoring kelembabannya. Selanjutnya, nah adapun tim-tim kita yang kita lupa nih, ada tim-tim kita di sini. Yang pertama itu dengan saya sendiri di Kimolana, yang kedua Mas Tengku Romansyah, yang ketiga Mbak Vera Junian, yang keempat Mas Farhan Hanafi, yang kelima Mbak Dela Amalia. Selanjutnya. Nah, di sini Waterin mempunyai visinya tersendiri, di mana dalam 5 tahun Waterin akan menjadi pilihan smart farming bagi lebih dari 50% petani di Indonesia yang berkontribusi untuk mengurangi angka gagal panen. Challenge tersendiri buat kita adalah saat ini masih kita bisa lihat gitu, kebanyakan petani di Indonesia masih menggunakan metode pertanian konvensional. Padahal angka gagal panen mencapai 10-15%, yaitu yang bisa dibilang masih agak cepat, masih cukup tinggi ya. Yang dimana penyebab utamanya itu adalah hama dan ketidakefisienan suplai air. Target tersendiri adalah tingkat gagal panen di Indonesia mencapai kurang dari 5% dengan utilitas smart farming watering. Pada kondisi saat ini, tingkat gagal panen masih tinggi karena para petani masih menggunakan metode konvensional, yang akibatnya kondisi lahan dan tanaman kurang dapat dimonitoring dan dikontrol. Selanjutnya saya berikan ke Mas Tengku Romansyah. Kemudian pada pengembangan produk kami terdapat 4 bagian utama yang kami fokuskan. Yang pertama adalah riset, meliputi riset kebutuhan detail pengguna yang akan diimplementasikan pada fitur-fitur. Kemudian selanjutnya adalah development dan testing, karena produk kami merupakan produk Internet of Things, sehingga kami memerlukan development dari bidang hardware hingga software. Yang selanjutnya, yang tidak kalah penting, yang dapat mendorong produk kami untuk banyak digunakan oleh para petani adalah campaign dan marketing. Kami akan memfokuskan campaign dan marketing ini kepada komunitas-komunitas petani sehingga diharapkan pada masa depan akan terbentuk komunitas yang mengutilisasi produk Waterin ini. Terakhir, apabila campaign dan marketing serta development dan testing sudah sukses, produk kami dapat mulai didistribusikan dan diinstal.
Kemudian pada pengembangannya kami sendiri menargetkan pada visi tersebut dalam 5 tahun. Namun untuk target dari awal produk dibentuk hingga dapat diinstalasi ke market itu kami merencanakannya dalam 2 tahun, di mana detail-detail tersebut di breakdown menjadi per quarter. Yang pertama, untuk bidang research, kami membutuhkan research mengenai user needs dan juga produk prototyping. Di mana untuk user needs akan dibutuhkan 2 quarter pada 2022, kemudian pada produk prototyping akan slightly beririsan dengan user needs. Ini kami butuhkan untuk melakukan iterasi antara produk prototyping dan juga survei user needs. Sehingga diharapkan pada kuartal pertama 2023 sudah diselesaikan produk dan dapat menuju ke bagian development dan testing pada 2023 kuartal 2 sampai kuartal 2024 kuartal 2. Pada development and testing, kami ada 3 produk yang difokuskan, yaitu yang pertama hardware. Ini adalah komponen paling penting daripada produk kami, karena dengan adanya hardware ini, kami dapat melakukan data acquisition dan juga mapping bagaimana tanaman-tanaman tersebut dapat disiram dengan baik. Kemudian yang kedua yang kami targetkan adalah mobile app development dan test. Seperti yang kita tahu, salah satu pain point daripada petani saat ini adalah mereka harus ke lahan setiap hari, bahkan setiap waktu untuk mengecek apakah irigasi mereka berjalan dengan baik. Ya, kalau misalkan petani tersebut bisa memonitoringnya dengan baik, lalu bagaimana apabila ada permasalahan lain seperti kompetisi irigasi dengan petani di sebelahnya, maka itu akan sangat sulit. Oleh karena itu, produk yang terpenting untuk dirilis saat ini adalah mobile app. Kemudian pada tahap selanjutnya kami harapkan bisa melakukan monitoring real time dengan mengutilisasi data dari sekumpulan petani-petani yang menggunakan Waterin. Oleh karena itu, web app dibutuhkan untuk membuat user interface yang lebih baik untuk analisis. Kemudian pada bagian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah campaign dan marketing. Produk kami akan berfokus pada community oriented selain dari fitur-fitur yang mengutilisasi data. Oleh karena itu, campaign dan marketing diperlukan di sini, di mana community mapping akan dilakukan pada 3 kuartal pertama, kemudian dilanjutkan dengan campaign. Setelah community tersebut terbentuk, kami dapat melakukan offering produk pada kuartal pertama hingga kuartal kedua tahun 2024. Selanjutnya, apabila offering tersebut sudah diterima, distribution dan installation dapat dilakukan pada tahun tersebut juga. Baik, selanjutnya untuk produk positioning dari Waterin sendiri, ini dengan adanya kompetitor lain, perbedaan dari Waterin dan kompetitor yang lain yaitu dari fitur dan community base-nya. Itu untuk Waterin sendiri ada beberapa fitur yaitu sensor suhu, kelembaban, dan temperatur. Nah, lalu tersedia dalam bentuk mobile apps dan berbasis web untuk monitoring irigasi para petani supaya lebih baik. Nah, untuk kompetitor yang lainnya itu dari fitur sendiri mereka tidak ada fitur temperatur. Itu merupakan salah satu fitur unggulan dari para kompetitornya. Nah, untuk community base-nya yaitu Waterin sendiri ini lebih unggul karena akan berbasis komunitas sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya dan akan bekerja sama dengan lintas sektor yang berhubungan dengan petani.
Silakan. Siapa yang menjelaskan GTM-nya? Go to market. Mas Hanafi nggak ada suaranya ya? Lagi ngejelasin. Oh iya, maaf salah. Oh, Kita tadi. pantas. Udah ya sekarang ya. Ya, ya. Kok diem gitu? Ya, Silakan, maaf. silakan, Mas Hanafi. Nah, berikutnya define target market atau market strategi market kita. Ya. Yaitu petani di Indonesia. Jumlah petani di Indonesia cukup banyak. Antaranya target market kita adalah petani tanaman pangan, hortikultura, dan lain-lain. Itu berjumlah kurang lebih 33,4 juta di Indonesia. Dan berikutnya petani Indonesia yang berumur kurang lebih antara umur 20 sampai 39 tahun. Nah, itu ada kurang lebih 2,7 juta di Indonesia. Dan terakhir petani berusia di atas 40 tahun. Kurang lebih ada 30,4 juta di Indonesia. Berikutnya ada persona pasar atau profiling customer. Kita di sini mengambil contoh Bapak Joko Winandar Subianto. Bapak ini berumur 46 tahun. Dia berlokasi di Magelang, Indonesia. Pekerjaan beliau sebagai petani hortikultura. Tujuan beliau ingin meningkatkan produktivitas lahan dan mengurangi gagal panen. Di mana pain point-nya beliau tidak dapat atau tidak bisa terus-menerus monitoring langsung ke sawah mengenai lahan taniannya. Dan personality beliau sebagai petani, beliau seorang yang pekerja keras. Biasanya petani identik dengan seorang yang kerja keras dan disiplin, dan beliau seorang yang optimis, berpikir untuk mengelola dan menjual, dan mau belajar untuk mencoba hal baru, dan sangat menyukai tantangan. Saya rasa cukup dari saya. Baik, langkah selanjutnya adalah step 3, yaitu brand positioning pada go-to-market strategy. Yang pertama, dari segi fitur, Watering ini akan menggunakan AI, kemudian yang akan ditawarkan pada saat launch yang pertama adalah untuk mengatur memonitoring suhu dan kelembapan, yang kedua untuk memonitoring temperatur. Kemudian di sini yang kedua ada poin competitive advantage, yaitu kelebihan daripada kompetitor yang lain. Nah, kalau Watering sendiri itu memiliki web monitoring, sedangkan di beberapa kompetitor belum memiliki. Kemudian yang kedua, pengembangan dapat dilakukan di database dan cloud. Kemudian yang ketiga, memiliki mode manual dan otomatis. Jadi bisa online dan bisa offline juga. Kemudian untuk dari segi pricing, revenue stream dari Watering untuk saat pertama kali launch itu melalui pembelian hardware dan software monitoring. Kemudian harga produk sendiri karena kami menyasar para petani, yaitu kami untuk pertama kalinya hanya membanderol harga software dan hardware-nya seharga Rp200.000 untuk menjangkau para petani. Nah, kemudian yang step yang keempat yaitu define service offering, yaitu yang pertama kita pastinya memberikan fitur smart farming yang akan terus diperbarui gitu ya setiap kuartalnya, dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis para pelaku usaha tani. Jadi fiturnya akan update terus ke depannya sesuai kebutuhan bisnis para pelaku usaha tani. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan training kepada customer selama beberapa hari untuk menyampaikan guidelines dari produk yang kami tawarkan. Nah, kemudian yang ketiga ada lifetime customer support, yaitu
merupakan bagian dari after sales dari watering ini. Nah, customer dapat menyampaikan keluhan atau kendala saat menggunakan software maupun hardware dari watering. Nah, kemudian yang step 5 yaitu develop marketing strategy. Yang pertama karena tadi saat target market ada yang petani usia 40 ke atas, jadi kami rasa untuk campaign online mereka kurang prefer online. Jadi yang pertama strateginya yaitu kita akan langsung mengadakan workshop offline dan field trip ke para petani dan rumah tanamnya, dan kita bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan Kementerian Pertanian Daerah untuk branding watering ini. Nah, kemudian untuk yang menyasar para petani muda yang milenial sekitar umur 20 sampai 30 itu kami menggunakan strategi marketing konten edukasi di sosial media seperti YouTube, Instagram, dan Twitter. Nah, isi dari kontennya itu yaitu kayak seperti memperkenalkan apa sih IoT tentang smart farming itu dan bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, kemudian yang ketiga untuk mendapatkan database dari calon customer maupun customer, kita akan membuat komunitas pelaku usaha pertanian. Nanti di komunitas ini kita bisa update, misal seperti ada workshop pertanian atau pelatihan tentang pertanian. Jadi di situ kami akan mendekatkan value brand kita kepada customer agar customer itu lebih dekat dengan kami. Nah, kemudian yang keempat ada free trial product selama 2 hari. Kita pada periode tertentu akan mengadakan promo ini, kemudian saat launch juga akan memberikan potongan harga, terutama juga saat workshop tadi, siapa yang ingin mencoba, nah itu akan mendapatkan potongan harga. Nah, kemudian yang terakhir kita menerapkan strategi bisnis affiliate partner, di mana jika para petani tadi menawarkan ke rekannya, tentu saja para petani tadi dua-duanya mendapatkan komisi dari affiliate tadi. Nah, ini adalah alat dari IoT watering. Ini adalah hardware-nya. Nah, ini bisa diintegrasikan di mobile dan webnya nanti untuk tampilannya. Sekian presentasi dari kelompok watering. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kan ke Kak. Oke, baik. Terima kasih. Keren. Makin sini